Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dewi Nisrina dari SD Negeri 149 Palembang, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Bapak Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif. Misalnya, saat peserta didik mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja. Murid sebagai subjek pembelajaran yang memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Harus mempelajari karakteristik peserta didik agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai kodratnya, karena setiap peserta didik terlahir unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat.
Salam bahagia, salam guru penggerak.